Jadi kita ini punya kewajiban, tapi kita wajib berwudu sebelumnya. Nah ini dia. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Bertemu kembali bersama Abi Amir dalam program Talaqi Kitab, yaitu Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Imam Syafi'i. InsyaAllah kita sekarang akan membahas apa saja yang wajib menggunakan wudu dalam pekerjaan kita. Jadi kita ini punya kewajiban, tapi kita wajib berwudu sebelumnya. Nah ini dia. Al-umur allati yushtarat alaha al-wudu. Pekerjaan-pekerjaan yang disyaratkan harus punya wudu sebelumnya. Pertama, as-shalah. Pertama, salat. Mengapa? Karena Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang yang beriman, kalau kamu sudah melaksanakan sholat, adalah kamu berwudu dengan cara membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat kalian ketika kalian sudah berhadas, artinya tidak punya wudu, maka kalian tidak bisa diterima salatnya sampai berwudu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 135 dan Muslim 225, dan dalam riwayat Imam Muslim nomor 224 ada tambahan, la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Tidak diterima salat tanpa bersuci, maksudnya tanpa berwudu. Yang kedua, at-tawaf. Tawaf juga harus berwudu. Jadi orang kalau sedang tawaf terus batal wudunya, dia wajib mengambil wudu di tengah jalan, kemudian lanjutkan tawafnya. Kalau tadi berhenti pada putaran ketiga misalnya, maka dia nanti keluar sebentar ngambil wudu, setelah itu lanjutkan putaran ketiga, ya bukan mulai dari awal lagi. Dalam hadis dikatakan, dalam riwayat dikatakan, atau para ulama mengatakan summa bana, setelah itu dia melanjutkan tawafnya. Tawaf al-Ka'bah, yaitu bertawaf sekitar Ka'bah. Kenapa? Li'anna tawaf kas-shalah, karena tawaf itu hukumnya sama dengan salat. Tajib fihi taharah, dia wajib suci. Makanya orang yang masuk Masjidil Haram, dia tidak perlu salat sunat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tahiyatul masjidnya itu adalah tawaf. Jadi tahiyatul masjid adalah tawaf. Kalau nggak mau bertawaf, ya nggak usah sholat. Maksudnya nggak usah sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena memang tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram adalah dengan tawaf. Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu haulal bait mislus sholah. Tawaf sekitar Ka'bah itu sama dengan sholat. Illa annakum tatakallamuna fi. Bedanya kalian boleh berbicara di dalamnya, tapi seperlunya. Faman takallama fi fala yatakallamanna illa bi khair. Orang yang berbicara waktu tawaf itu, dia berbicara karena ada keperluan aja untuk kebaikan. Seperti memimpin tawaf misalnya, dia pembimbing, dia harus memberikan komando, maka dia harus berbicara. Tapi kalau sambil ngobrol, sambil berbicara ke sana kemari, sambil update status dan sebagainya, itu merusak tawafnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 960. Wal Hakim, dan dari Hakim 1 jilid 1 nomor 459, dan hadis sahih kata Hakim. Yang ketiga, masul mushaf, menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya. Jadi orang yang menyentuh mushaf atau membawa mushaf harus berwudu. Allah firman,
la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, maksudnya punya wudu. Surah Al-Waqiah ayat 79. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, la yamassul Qur'an illa tahir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang bersuci. Riwayat Ad-Daruqutni jilid 1 nomor 459. Nah, sekarang kita akan tutup bab tentang wudu ini, tentang pembahasan bagaimana cara Nabi berwudu secara lengkap. Kamilah diwuduin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi faraidihi wa sunanihi, baik yang fardu maupun yang sunnah-sunnah al-muakkadah, wa bayani fadlihi, dan keutamaannya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 162, an Utsman bin Affan radhiyallahu an, annahu da'a bi wudu'in, dia memanggil untuk berwudu. Fa afra ala yadayhi, maka dia membasuh kedua tangannya, min ina'in, dari sebuah gayung. Fa ghasalahuma thalatha marrat, maka dia membasuh kedua tangannya 3 kali. Summa tamat madah, berkumur-kumur. Wastanshaqa, menghirup air. Wastansara, mengeluarkan air. Summa ghasala wajhahu thalathan, lalu membasuh mukanya 3 kali. Wa yadayhi ilal marfaqain thalathan, dan lengannya sampai ke sikunya 3 kali. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, summa ghasala yadahil yumna thalathan, dia membasuh tangan kanannya 3 kali. Summa ghasala yadahul yusra thalathan, lalu dia membasuh tangan kirinya 3 kali. Summa masaha bi ra'si, lalu mengusap kepalanya. Summa ghasala kulla rijlin thalathan, membasuh semua kakinya 3 kali. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, summa ghasala rijlahul yumna thalathan, membasuh kaki kanannya 3 kali. Summa ghasala rijlahul yusra thalathan, lalu membasuh kaki kiri 3 kali. Summa qala, lalu dia berkata, ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata Utsman, yatawadda nahu wudu'i hadza, berwudu seperti aku berwudu ini. Wa qala, dan bersabda, man tawadda'a nahu wudu'i, Nabi bersabda ini, siapa yang berwudu seperti aku berwudu, hadza ini, summa shalla raka'atain, lalu salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara, tidak ngobrol. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni semua dosa yang lalu. Masya Allah, inilah dia lengkap gambaran wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan langsung oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir, Fadl Institute, mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, wah, itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa, karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.